Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kepada kami perkawinan sebagai yang suci, yang murni, yang sangat penting dalam perkembangan hidup manusia. Tapi kami juga mohon rahmat karena begitu banyak tantangan godaan yang menghancurkan institusi pernikahan. Berkatilah kami ya Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, tidak hanya di zaman Yesus, zaman sekarang institusi perkawinan juga banyak mendapatkan tantangan, banyak mendapatkan cobaan, godaan. Di zaman Yesus orang bertanya untuk dan meragukan akan perkawinan. Dan bolehkah orang menceraikan istri dan suaminya? Ya. Dan Yesus memberikan suatu gambaran betapa tidak diperbolehkannya orang, tidak diizinkannya orang untuk bercerai, tetapi karena ketegaran hati kita. Sekali lagi, kata ini sangat penting menurut saya karena disitulah kuncinya. Ketika orang tegar itu karena berbagai macam sebab. Mungkin karena perselingkuhan, mungkin karena ketidakmauan untuk memperbaiki diri sebesar apapun, seberat apapun pernikahan itu. Ya. Dan Yesus mengatakan itu, karena ketegaran hatimu lah Musa memberikan izin untuk menceraikan istrinya. Di mana sebabnya? Bisa kedua belah pihak, bisa satu pihak suami, juga pihak istri, sama saja. Dua-duanya memiliki ketegaran hati yang sama-sama tidak mau membangun keluarga sebagai sarana di mana Tuhan mau menciptakan manusia, generasi-generasi yang baru, yang baik. Dan inilah kenyataan de facto yang kita alami di dalam masyarakat kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak cara, ada banyak bentuk di mana orang bisa menyelesaikan pernikahan mereka. Ya, seberat apapun, sehebat apapun, yaitu belajar rendah hati. Bukan hanya satu pihak, tapi pihak lain bersama-sama mencari cara-cara yang pantas dan layak, cara-cara yang sungguh-sungguh bisa untuk membangun tujuan hidup manusia. Dan ketegaran hati itu berarti juga dia tidak cukup hanya mengagungkan diri sendiri. Dia tidak cukup hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dia tidak cukup untuk menginginkan apa yang dia mau, tetapi bagaimana kasih itu harus tumbuh. Artinya kasih itu untuk membahagiakan pihak lain. Ya, sekali lagi, kasih itu bagaimana bisa membahagiakan pihak lain. Dan disinilah aspek egoisme di zaman ini menjadi sangat nyata ketika orang hanya ingin memenuhi kebutuhanku sendiri. Ingin membuat diriku bahagia, membuat diriku puas. Dan itulah saya kira kunci dari bagaimana orang berani membuat orang lain bahagia. Termasuk mungkin bagian kepuasan. Dan yang ketiga menurut saya kenapa terjadi perceraian perpisahan. Yaitu karena ilusi yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh masyarakat. Seolah-olah itulah yang didambakan di ilusi-ilusi yang seolah-olah itu benar dan nampak perlu dipenuhi oleh setiap orang. Dan ilusi itu membuat orang menjadi adiktif. Itu lewat tawaran-tawaran dunia medsos. Ya seolah-olah itulah yang orang ingin membuat sensasi-sensasi yang baru. Ya, yang seolah-olah itu akan memberikan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Dan persis seperti yang ditawarkan oleh iblis dalam kitab Kejadian ketika si ular itu menggoda si Adam dan Hawa, engkau akan menjadi seperti Allah, dan menarik ya. Buah pohon itu menarik, memikat, dan orang jatuh kepada ilusi-ilusi seperti itu. Dan ilusi-ilusi itu berkembang terus, seolah-olah itulah yang sungguh-sungguh diharapkan manusia. Mari saudara kita belajar untuk tidak terpancing kepada ilusi-ilusi yang seolah-olah bisa memberikan rasa
kepuasan, kedamaian, kebahagiaan. Disitulah kita belajar untuk memberikan, untuk menilai, untuk mengatakan tidak, mengatakan cukup, ya, tidak terbayang oleh, tidak terpengaruh oleh ilusi-ilusi yang membuat kita jatuh. Saudara, mari kita belajar tidak mengeluh dengan apa yang ada. Dalam bacaan pertama, ya, mengeluh membuat kita merasa tidak, saya kurang bahagia, saya kurang ini, seorang itu karena kita tidak memberikan kebahagiaan kepada pihak lain. Dan kita mengeluh. Dan kita tidak mendapatkan apa yang kita dambakan, karena itu akan terus menjadi adiktif, ya, menjadi sesuatu yang seolah-olah benar tapi tidak benar. Semoga Anda, saya, dan kita semua tidak jatuh ke dalam ilusi-ilusi yang tidak perlu dalam hidup kita. Dan kita membuat semakin jatuh terpuruk kepada sesuatu yang seolah-olah benar tetapi tidak benar. Mari kita mohon berkat rahmat Tuhan. Dan semoga kita dikuatkan terus untuk mencari kebenaran, untuk mencari keselamatan, untuk mencari kebahagiaan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.